Assalamualaikum, selamat pagi, welcome back to kelas 3 bersama Ibu Indah. Hari ini kita akan belajar berkebun ya anak-anak. Kita akan belajar menanam tanaman. Tanamannya boleh tanaman hias, boleh juga sayuran atau buah-buahan yang ada di rumah kalian. Oke, langkah yang pertama. Nah, di sini Ibu sudah memiliki beberapa alat bahan. Oke, kita lihat ya. Ada tomat, ada juga media tanamnya, ya ada potnya, ada tanahnya. Oke, yang pertama Bu Guru akan membuat media tanam. Jadi untuk media tanam itu kalian boleh pakai pot ya. Kalau ada pot nih, ada pot Ibu Guru kebetulan ada pot kecil, ada juga pot yang gede sebenarnya. Nah, kalau tidak ada pot, kalian boleh pakai wadah. Wadahnya itu bebas ya. Boleh wadah ini Ibu mau pakai bekas toples kue lebaran yang udah nggak kepake. Dan juga di sini teman tuh beli telur, ada plastiknya. Nah, di sini juga ada telurnya. Ini juga bisa dipakai untuk pembibitan ya anak-anak ya. Jadi sebelum dipindahkan ke pot nih, kita bisa menanam bibit tanamannya atau biji dari tanamannya di sini. Tapi nanti kalau sudah ada tanaman kecilnya, nanti kita pindahkan ke dalam pot besar. Oke, kita mulai ya. Ibu akan mulai dengan yang tentang menanam bibitnya dulu ya. Nah, di sini Ibu punya tomat dan punya cabai ya, cengek lah ya, cengek pedas. Oke, yang pertama sebentar Ibu akan lihat cara potongnya dulu ya. Jadi pertama ya, Ibu di sini punya cabai atau cengek. Kalian boleh pakai sayuran yang ada di rumah ya. Nah, salah satunya ini pakai cengek atau pakai cabai juga bisa. Kalian potong, lalu hati-hati ya memotongnya. Harus ajak juga ya orang tuanya karena pisaunya tajam. Lalu nih, kalian keluarkan biji cabainya atau biji cengeknya ya. Nah, Ibu disimpan ini menyimpan bijinya di atas tisu agar kering ya cabainya itu, jadi si bijinya harus agak kering ya. Nah, cukup segitu. Lalu setelah itu, nah di sini Ibu akan pakai media bekas cangkang telur ya. Bekas cangkang telur ini akan Ibu isi dengan tanah ya. Nah, di sini Bu Guru punya tanah. Ibu masukkan tanahnya. Nah, kalian tanahnya itu cari tanah yang subur ya, jangan tanah berpasir, cari tanah yang agak hitam warnanya dan terlihat subur. Jadi kalau menanam jangan menggunakan tanah yang kering. Nah, setelah dimasukkan tanahnya, kita masukkan, simpan dulu di sini biar gampang. Nah, lalu kita masukkan bijinya. Nah, kita masukkan bijinya. Oke. Kita tutup lagi dengan sedikit tanah. Nah, jangan lupa disiram ya tanamannya. Si bibitnya ini harus sering disiram. Oke, satunya sudah jadi. Sekarang kita pakai wadah di sebelahnya ya. Jadi bisa pakai wadah ini, tapi Bu Guru mau pakai wadah di sebelahnya supaya satu tempat. Ini Ibu mau menanam tomat ya anak-anak. Nah, Bu Guru punya tomat, tapi cara menanamnya ini cukup unik. Jadi kita hanya jadi ada tomat ya. Tomatnya ini kita potong. Nah, kita potong tipis.
Setelah dipotong-potong, nanti kita akan masukkan ke media tanamnya ya. Jadi ini nanti diisi dulu oleh tanah. Oke, sebentar ya. Nah, teman-teman, jadi ini sudah Ibu isi dengan tanah medianya. Setelah diisi, tadi kan kita sudah memotong-motong tomat ya. Nah, ini tomatnya sudah dipotong-potong tipis. Kita tinggal simpan aja nih. Tinggal simpan di sini. Disimpan. Kita simpan. Nah, setelah itu tutup lagi dengan tanah ya. Kita tutup dengan tanah. Tutup lagi dengan tanah. Beres. Jangan lupa disiram ya, disiramnya tapi tidak boleh terlalu basah. Jadi airnya sedikit saja. Lalu disimpan di tempat yang cahayanya cukup bagus, tapi jangan terlalu panas. Jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu redup tempatnya ya. Ini misalnya di loteng, tapi di loteng itu yang ada tutupnya ya, di teras lotengnya. Jadi jangan di bagian luar yang panas ya. Nah, setelah itu tunggu kurang lebih selama beberapa minggu. Nah, kita lihat nih apakah muncul bibitnya. Kalau misalnya muncul tanaman kecilnya ya, nah nanti kalian bisa pindahkan tanaman-tanaman kecil itu ke dalam pot. Nah ya, tolong nanti tugasnya kalian fotokan saat kalian melakukan proses penanamannya. Lalu nanti beberapa minggu ke depan Ibu akan melihat bagaimana perkembangan tanaman kalian ya, akan menanyakan lagi atau Ibu minta memfotokan lagi hasil tanaman kalian. Oke, ini adalah contoh tanaman untuk bibit ya. Jadi medianya seperti ini, atau boleh pakai keler. Tapi jangan lupa kalau misalnya pakai keler atau pakai wadah apapun, tolong minta izin dulu sama orang tuanya. Tanyakan apakah tempatnya terpakai atau tidak. Terus tadi seperti memotong cabai, hati-hati saat memakai pisaunya. Dan jangan dipegang langsung. Jadi jangan dipegang langsung bagian biji cabainya, karena nanti tangan kalian akan panas ya, karena cabai mengandung senyawa yang bisa membuat kulit kita nanti akan terasa panas ya. Nah, jadi hati-hati memakainya nih. Ibu juga pakai sarung tangan, tapi kalau kalian tidak ada sarung tangan, boleh pakai, misalnya tangan kalian pakai plastik nih saat ngambil bijinya ya, boleh. Atau enggak, pas tadi kan pakai pisau, terus pakai sendok. Jadi jangan langsung dipegang bijinya. Kalau untuk tomat sih nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah selesai. Belum Ibu siram ya, nanti Ibu siram. Ingat, menyiramnya tidak boleh airnya terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti dia akan busuk karena terendam air ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mencontohkan. Nah, kalau tadi kan kita pakai bibit ya, atau pakai biji dari sayur-sayuran atau dari buah-buahan juga boleh. Nah, sekarang Bu Guru mau menanam tapi dari tanaman hias. Dari tanaman hias ini Ibu mau mengambil dari tanaman hias yang sudah cukup banyak dan dia memiliki anak mungkin ya, atau tunas baru nih. Nih, Ibu sudah punya tunas baru dari tanaman ini ya. Nah, Ibu akan memindahkannya ke pot yang lain, karena kalau misalnya terlalu padat ya, nanti dia tidak bagus juga. Jadi untuk kalau misalnya ada tunasnya yang lebih kecil, kita bisa pindahkan ke dalam pot yang baru. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini selain tanah, Bu Guru juga punya potongan genteng. Apa sih gunanya potongan genteng ini? Jadi potongan genteng, atau mungkin kalian bisa pakai batu, tapi kalau potongan genteng ini bahannya itu bagus untuk bagian dasar pot ya, bagian dasar pot ini. Jadi sebelum diberi tanah, kita masukkan beberapa potongan genteng, tapi jangan penuh, seperempatnya saja, kurang lebih seperempatnya saja, sedikit ya. Ini fungsinya supaya nanti saat kita menyiram tanaman itu, sirkulasi airnya itu bagus, jadi tidak membuat
tanah di dalam potnya ini menjadi terlalu padat ya. Jadi airnya bisa langsung keluar dengan lancar. Nah, coba. Nah, setelah dimasukkan potongan gentengnya, kita posisikan tanamannya. Lalu kita masukkan tanah sedikit demi sedikit ya anak-anak ya. Nah, kita posisikan tanamannya di tengah-tengah. Lalu masukkan tanahnya. Nah, masukkan tanahnya itu jangan terlalu dibuat padat ya anak-anak ya. Jadi buat tanamannya sampai bisa tegak, tapi tidak usah terlalu padat, karena kalau terlalu padat tidak bagus untuk sirkulasi tanamannya sendiri. Oke, nah sudah jadi, sudah seperti ini ya. Oleh kalian, bagian atasnya boleh kalian oh iya, lebih baik disiram dulu ya, disiram sama. Cara menyiram itu tidak boleh terlalu banyak air. Tapi kalau misalnya tadi kita sudah pakai genteng, yang tadi kan potongan genteng itu, kalaupun banyak pasti airnya akan mudah keluar ya. Coba kita buktikan ya, sebentar. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, pertama Ibu mau nyiram yang tadi dulu ya. Tadi belum disiram. Nah, Ibu siram ini pakai sendok. Jadi airnya jangan terlalu banyak. Nah, jangan disiram langsung pakai gelas, atau misalnya kalian punya penyiraman nih, karena kan ini dia tempatnya juga kecil, terus tidak terlalu butuh banyak air karena kita belum kasih sirkulasi bawahnya ya. Ini hanya untuk pembibitan saja, jadi kalian kasih airnya boleh pakai sendok. Terus untuk ini, nah ini kita siram juga. Kalau kalian pengen tahu bagaimana tadi fungsinya genteng itu ya, kita akan coba. Ibu pakai sendok juga karena ini kecil potnya. Nah, kita lihat apakah airnya keluar dengan baik atau tidak kalau pakai pot. Nah, tuh ya. Walaupun disiramnya airnya banyak, dia akan mengeluarkan airnya. Jadi fungsi genteng itu adalah untuk sirkulasi supaya akarnya itu tidak busuk, ada udara masuk, dan kalaupun airnya terlalu banyak, dia bisa cepat mengeluarkan airnya. Nah, selanjutnya supaya lebih bagus, kalian bisa menghias nih. Kebetulan Bu Guru punya batu kecil, boleh dihias pakai batu ya supaya lebih cantik. Ini batu alam, tapi yang kecil mungkin kayak batu akuarium ya. Nah, kalian bisa ngasih batu supaya lebih bagus, tapi jangan terlalu padat, kasih ruangan juga supaya bisa bernapas. Nah, jadinya lebih cantik kan. Nah, selain batu, kalian juga bisa menutup bagian atasnya supaya lebih rapi, itu pakai sabut kelapa. Nah, contohnya yang ini. Nah, di sini Bu Guru pakai sabut kelapa. Nah, sabut kelapanya ini biasanya ada di toko tanaman, tapi kalau misalnya tidak ada batu, tidak ada sabut kelapa, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus rajin merawat tanaman kalian. Kita lihat nih beberapa minggu ke depan, apakah tanaman kalian akan tumbuh, atau misalnya kalau ini Bu Guru kan sudah ada tanamannya, apakah akan semakin besar ya. Nanti kita akan cek lagi beberapa minggu ke depan. Nah, jangan lupa oleh kalian dicari tahu nih, kalian itu menanam apa. Kayak Bu Guru tadi menanam tomat dan cabai. Nah, untuk ini namanya tanaman apa ya, Bu Guru juga belum searching, nanti Ibu akan cari tahu namanya apa. Jadi Bu Guru punya beberapa tanaman kecil juga yang Ibu baru pindahkan. Ini ada tanaman lidah mertua ya, pindahkan. Asalnya ini besar, oleh Bu Guru dipindahkan anakannya ke dalam pot kecil. Terus ada juga lidah buaya. Nah, Ibu Guru juga lagi coba belajar menanam. Nah, anak-anak, kenapa kita harus belajar menanam? Untuk melestarikan tanaman-tanaman, juga untuk membuat lingkungan kita supaya lebih nyaman ya. Jadi kalian harus belajar, walaupun tanamannya Ibu aku nggak banyak, nggak apa-apa. Kalian harus mencoba dulu ya. Jangan sampai di rumah itu tidak ada tanaman sama sekali. Jadi selain membuat lebih asri, lebih nyaman, menambah oksigen lingkungan kita ya, jadi kalian harus mencoba menanamnya. Silakan, selamat mencoba anak-anak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.